Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git. Jadi ada sebuah tempat ya, ini di daerah Merdu Aceh itu, ada kebakaran di situ dan seseorang yang menggunakan baju ASN berazan di situ. Nah ini ya disebut salah konsep gitu artinya. Doktrin-doktrin atau dogma yang masuk ke orang tersebut itu seakan-akan kalau diazankan api kebakaran itu akan hilang gitu. Yang harusnya logikanya paling tidak itu kan air, yang paling tidak itu paling inilah paling simpel itu memadamkan api dengan air gotong royong seperti itu harusnya, bukan dengan azan gitu. Ya ini ya sebetulnya doktrin yang salah diterima gitu. Yang pada waktu atau kejadian 2004-2005 yang tahun yang lalu juga sudah terbukti ya, terjadi tsunami di Aceh dengan menyebut nama Allah apapun itu azan dan segala macam ya tetap saja berjalan gitu. Ya kalau dipikir-pikir ya mereka bumi ini sedang beribadah gitu pada Allah, sama-sama beribadah, ini diucapin itu ya percuma saja gitu. Ya pada realitanya ini terjadi pada golongan umat muslim di Indonesia banyak kan begitu, makanya Indonesia ini susah untuk maju gitu. Orang-orang muslim di Indonesia ini susah untuk maju. Pemikirannya terhadap dogma ini masih pekat sekali gitu. Yang dia berharap dalam konteks azan itu ya, dia berharap dengan azan ini seolah-olah ada mujizat nanti yang akan apa namanya memberhentikan api tersebut gitu. Padahal api itu logikanya kan gini ya, api itu akan hidup kalau ada oksigen, ada O2 dia akan hidup dan akan cepat menyebar. Makanya kalau ada di rumah kebakaran di kompor gas gitu ya, nah itu kan dikasih korung goni basah kemudian dilempar ke itu, nah itu mati. Nah, itu nggak ada oksigen atau lampu lilin gitu ya, kita nyalain lilin, nah, kita masukin gelas gitu ya, tutup pakai gelas itu mati karena tidak ada oksigen di situ. Nah, yang dihasilkan dari kebakaran ini ya karbon dioksida. Ya, sebetulnya dengan kondisi ini itu sangat miris sekali, teman-teman. Kondisi mirisnya ya, begitulah umat gitu ya. Dengan ayat, dalil, dan segala macamnya, mereka akan mempercayai gitu. Suatu ini akan menjadi hikmah atau menjadi, kalau di azan tadi ya, kebakaran di azan ini akan padam. Dan ini pun banyak terjadi gitu ya. Kalau teman-teman lihat ada video-video dukun, dukun tuh membacakan air, dibacakan air gitu ya, untuk pengobatan gitu ya. Entah itu pengobatan ginjal atau pengobatan paru-paru, panas, demam dan sebagainya. Sebetulnya ilmu medisnya atau ilmiahnya itu sudah ada, tapi karena konsepnya apa namanya segala sesuatu minta kepada Allah gitu ya. Oke lah minta kepada Allah, tapi kan sarana ilmunya mesti ada. Bukan ujuk-ujuk Allah minta pada Allah terus Allah langsung kasih gitu ya, enggak. Ini tercipta karena apa? Karena banyak dogma-dogma dalam agama. Dogma-dogma dalam agama itu ya, kalau api ya hubungannya dengan Nabi Ibrahim itu ya. Pada saat Nabi Ibrahim dibakar itu kan dia tidak terasa panas gitu ya. Nah ini dogma-dogma gini masih dipegang sama mereka. Masih dibayangkan seperti itu gitu loh. Jadi orang zaman dulu tuh sakti lah seperti itu. Nah mereka mengungkapkan itu dengan dalil-dalil agama ya. Contohnya seperti azan tadi itu. Nggak jauh hal dengan seperti itu. Kita ambil kesimpulan aja teman-teman. Artinya beragamalah dengan logika. Artinya agama ini digunakan untuk melakukan suatu kebaikan. Fungsinya kan itu. Tujuannya adalah melakukan kebaikan. Bukan menyerap dogma-dogma yang sifatnya itu tahayul. Yang tahayul-tahayul ini buang. Karena kalau kita berprinsip dengan tahayul-tahayul ini, ilmu gaib dan segala macam, kita akan ketinggalan. Kalau memang tahayul atau ilmu gaib itu hebat gitu ya, nggak mungkin kita bisa dijajah Belanda. Katakan Belanda pakai senjata yang mutakhir waktu itu datang ke Indonesia. Ya gunakan saja ilmu gaib itu, katakan santet. Santet aja tuh para jenderal-jenderal Belanda, tentara-tentara Belanda disantet. Kan udah kelar. Tapi kan mana buktinya tidak ada. Kita tetap terjajah oleh negara Belanda.
ya walaupun dengan caranya macam-macam gitu ya, caranya tuh ya perang fisik juga, kemudian metode divide et impera gitu ya, sistem adu domba, ini kan siasat. Jadi siasat, senjata itu semua digunakan sebagai alat perang. Nah, kalau memang dogma yang seperti tadi, kesaktian itu ada, orang Indonesia sakti yang dalam tanda petik adalah dapat menyantet dan segala macam, kan seharusnya kita tidak bisa dijajah dengan ilmu-ilmu seperti itu. Yang terakhir, ya, yang sangat-sangat disayangkan adalah dogma itu melekat di dalam mindset orang-orang Indonesia. Contohnya ya itu tadi ya, kebakaran yang diazankan ya, harapannya ya api padam ya, tapinya ya nggak padam, cuman azan. Yang fungsinya azan pada saat ini yang kita ketahui itu adalah untuk menyatakan atau memanggil ya, menyatakan waktu masuk sholat gitu ya. Salah satunya ya memanggil juga gitu, memanggil umat untuk datang ke masjid gitu. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian. Terima kasih.